Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah SAW yang hidup dalam kelaparan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa sukai, komen, dan bagikan video ini. Salah satu kisah yang mengharukan dalam kehidupan Rasulullah SAW terjadi pada saat peristiwa Perang Khandaq. Perang yang sangat berat itu mengharuskan pasukan muslimin membuat parit panjang dan dalam. Sementara itu muslimin juga harus menghadapi paceklik. Rasulullah SAW memiliki ide yang sangat brilian untuk membuat benteng dari parit. Dengannya pasukan muslimin dapat membendung serangan para kaum kafir. Mereka, para musyrik pun tak mampu menyerang muslimin. Membuat parit tentu bukanlah perkara mudah. Pasukan muslimin bahu-membahu menggali tanah. Mereka bekerja keras hingga terbuatlah sebuah parit. Begitupun dengan Rasulullah SAW. Beliau turun dan menggaruk tanah. Bahkan saat itu ada momen yang mengharukan direkam oleh para sahabatnya. Dikisahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak makan selama 3 hari, namun beliau tetap bekerja menggali parit. Untuk menganjalkan rasa lapar, Rasulullah SAW mengikat 2 buah batu di perutnya. Saat penggalian Khandaq, aku melihat Rasulullah dalam keadaan sangat lapar, ujar Jabir dalam hadisnya. Dikisahkan dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW terbiasa menganjalkan perutnya dengan batu saat lapar. Para sahabatnya pun sangat mengetahui kebiasaan tersebut. Namun, tak hanya saat momen pembuatan Khandaq, namun juga di beberapa kesempatan lainnya. Melihat Rasulullah SAW yang sangat lapar namun tetap bekerja, Jabir merasa begitu sedih. Dia kemudian pulang ke rumah dan bertanya pada istrinya, "Apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Aku melihat Rasulullah dalam kondisi sangat lapar," ujarnya. Keluarga Jabir ternyata hanya memiliki sewadah kecil gandum dan seekor kambing kecil. Namun itu cukup untuk makan 2-3 orang saja. Maka ia pun segera meminta istrinya untuk membuat roti dari gandum itu. Sementara ia menyembelihkan kambing. Kambing itu pun kemudian dimasaknya dalam sebuah periuk dari batu. Setelah makanan siap, Jabir hendak mengajak Rasulullah SAW untuk makan. Istrinya berkata, "Jangan membuatku malu di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya." Maksudnya, sang istri mengingatkan Jabir bahwa makanan yang tersedia hanya sedikit, jadi jangan banyak mengajak orang. Jabir mengerti. Ia pun kemudian tidak mengumumkannya dan hanya membisikkan ajakan makan itu ke telinga Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami menyembelih seekor kambing kecil dan membuat sedikit gandum yang kami miliki. Maka datanglah engkau bersama beberapa sahabat," bisik Jabir. Namun Rasulullah SAW justru berseru dan mengajak semua orang yang menggali parit, "Wahai para penggali parit, sesungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan. Marilah bersegera kalian semua," ujar Rasulullah. Jabir panik mendengarnya. Hidangannya pun tak akan cukup untuk semua orang. Ia hanya mengajak Rasulullah yang tengah lapar. Namun Rasulullah SAW justru mementingkan para sahabatnya daripada diri beliau sendiri. Rasulullah SAW bersabda pada Jabir, "Jangan turunkan dulu periuk dan adonan kalian hingga aku datang," sabda beliau. Jabir pun pulang dan menuruti apa kata Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah datang sebelum pasukan muslimin penggali parit hadir.
Istri Jabir sangat terkejut saat melihat rombongan orang yang sangat banyak hadir di rumahnya. Gara-gara kamu, katanya pada Jabir. Aku sudah melakukan apa yang kau katakan, ujar Jabir. Lalu Jabir mengeluarkan adonan roti dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian mendoakan keberkahan dan meniup sedikit ke adonan tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, panggil si pembuat roti agar ia membuat roti bersamaku. Lalu ambillah kambing dari periuk kalian dan jangan diturunkan, sabda Nabi. Mukjizat Rasulullah terjadi. Ketika para penggali parit tiba, mereka semua makan hingga kenyang. Saat mereka pulang, isi periuk masih meletup penuh dan adonan masih seperti sedia kala. Padahal jumlah yang makan hingga ribuan orang. Mereka berjumlah 1000 orang. Aku bersumpah demi Allah, sungguh semuanya makan sampai tersisa dan mereka pulang. Sementara periuk kami benar-benar masih mendidih isinya seperti awalnya, dan adonan itu pula masih seperti semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.